Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi alhamdulillah Ibu. wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya harus lebih semangat nih walaupun kita sedang berpuasa. Nah, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita memulai dengan yang baik-baik nih, yaitu berdoa terlebih dahulu ya agar kegiatan belajar hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Nah, boleh nih untuk ketua kelas dipimpin untuk doanya. Baik Ibu, kepada teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran biologi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Terima kasih Agung. Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Nah, bisa nih anak-anak isi presensi terlebih dahulu di kolom chat atau Ibu sudah berikan linknya di Google Classroom ya. Baik, jika sudah Ibu akan mengecek terlebih dahulu. Nah, Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, baik. Ibu akan mulai pelajaran hari ini. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai struktur dan fungsi sel-sel jaringan dalam sistem pertahanan tubuh. Boleh di next. Nah, adapun ini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi dalam tubuh dan melakukan kampanye gitu ya, pentingnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu di sini agar peserta didik dapat menganalisis peran sistem imun dan imunisasi ini terhadap proses fisiologi di dalam tubuh dan sintesis protein dan melakukan pentingnya partisipasi kepada masyarakat itu dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun dan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kemudian ada kreatif dan kerjasama. Boleh di next. Nah, sebelumnya yang pertama itu ada antigen dan antibodi. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu antibodi? Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan, Windy. Kalau setahu saya itu suatu sistem dalam tubuh yang memiliki peran utama dalam pertahanan tubuh, Bu, sehingga bisa kuat gitu, Bu. Iya, betul sekali, Windy. Boleh di next. Jadi antibodi atau sistem imun itu adalah satu sistem gitu ya dalam tubuh yang memiliki peran utama dalam pertahanan tubuh di dalam tubuh kita. Nah, sistem ini biasanya itu terdiri dari struktur dan sel yang didistribusikan ke seluruh jaringan dan tubuh. Kemudian fungsi utamanya yaitu sebagai pelindung nih dari serangan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, maksudnya serangan benda-benda asing yaitu seperti virus atau bakteri gitu. Penyakit gitu ya. Nah, di dalam tubuh juga sistem imun melawan berbagai penyerangan asing itu atau antigen dengan garis pertahanan yang bertahap. Nah, tahapan ini dimulai dari garis pertahanan pertama yaitu kulit, membran mukosa, sekresi kulit dan mukosa. Nah, untuk garis pertahanan kedua yaitu dengan fagositosis oleh sel darah putih, protein antimikroba dan respon peradangan. Untuk operator boleh enggak di slideshow aja nggak? Nah, yang ketiga itu ada garis pertahanan ketiga yaitu melalui limfosit nih yang menghasilkan antibodi sebagai ini ya tadi untuk melindungi tubuh kita. Boleh di next. Nah, kalau tadi
terhadap respon, sekarang pengertian dari antigen dan antibodi. Ada yang tahu apa aja sih pengertian dari antigen dan antibodi? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau tidak ada, Ibu Saya jelaskan izin ya. menjawab, Bu. Oh, baik, Agung. Menurut saya, yaitu substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dilawan dengan cara tubuh memproduksi suatu zat sejenis protein atau polisakarida. Ya, betul sekali, Agung. Terima kasih, Agung. Boleh di next. Nah, jadi pengertian dari antigen dan antibodi itu yaitu bakteri, virus, dan organisme sejenisnya adalah contoh bibit penyakit yang dapat menyerang tubuh. Nah, berbagai substansi asing yaitu tadi ya, virus dan organisme lain gitu ya masuk ke dalam tubuh tersebut biasanya itu dinamakan antigen. Nah, apabila antigen ini masuk ke dalam tubuh, secara otomatis tubuh akan meningkatkan sistem pertahanannya untuk melawan serangan substansi asing tersebut. Kemudian, suatu substansi asing tersebut akan dilawan dengan cara tubuh memproduksi suatu zat sejenis protein atau polisakarida. Nah, zat inilah yang nantinya itu disebut antibodi. Kemudian antibodi ini terletak dalam permukaan sel yang jika tidak melekat antibodi yang berada di dalam darah dan sekresi jaringan endokrin. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam struktur imunoglobin ya. Boleh dibesarkan? Boleh dibesarkan slide-nya. Iya, boleh di slideshow. Nah, jadi untuk macam-macam struktur imunoglobin ini tentunya punya fungsi gitu. Nah, jadi protein yang terdiri dari satu atau lebih molekul yang terbentuk huruf Y yang bisa kita lihat di warna merah, terdapat 4 rantai protein gitu yang disusun oleh ikatan sulfide. Nah, jadi rantai protein itu yang itu terdapat jembatan yaitu namanya ikatan sulfide tadi. Kemudian 2 rantai berat yang identik merupakan batang dan sebagian dari lengan Y gitu. Jadi dari monomer, dimer, dan pentamer itu terdiri dari 2 rantai berat gitu. Kemudian ada 2 rantai ringan yang identik berada pada bagian lainnya. Nah, umumnya ini antibodi terdiri dari sekelompok protein yang berada pada fraksi globulin serum yang dinamakan imunoglobin atau disingkat dengan IG. Nah, kemudian ada tipe-tipe imunoglobulin yaitu ada IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada pembentukan antigen dan antibodi. Maaf, sebelumnya ada yang terlewat. Boleh di... Nah, dari tipe-tipe imunoglobulin ini, ada yang tahu tidak fungsi dari IgG dan IgM itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Iya, boleh. Jadi kalau imunoglobulin G itu sebagai pelindung bagi berbagai mikroba. Sedangkan untuk imunoglobulin M itu untuk antibodi pertama saat kita terluka, Bu. Seperti Baik, itu. Baik, betul sekali, Deva. Jadi IgG itu dia merupakan suatu sistem imun gitu ya apabila terserang sesuatu penyakit yang kronik. Nah, nantinya antibodinya itu akan dalam bentuk yang agak lama. Nah, sedangkan kalau IgM itu dia terbentuknya baru atau akut. Jadi kalau misalkannya kita terserang penyakit gitu, IgM ini yang nantinya akan membentuk sehingga muncullah IgM untuk pertama kalinya untuk serangan yang akut gitu atau secara cepat. Boleh di next.
Nah, sebelumnya kita akan menonton video terlebih dahulu. Memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup Maaf, kita. operator, Bagaimana suaranya mungkin? belum ada masuk. Bakteri Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Baik. Terkait video yang kita tonton, kira-kira ada yang ingin menanggapi? Telah melonjak sebesar 3.000%. Baik, jadi video tersebut menjelaskan gitu ya tentang sistem kekebalan tubuh, yaitu sebagai pasukan gitu yang terdiri dari sel, kemudian ada organ dan jaringan yang bekerja sama untuk melindungi tubuh kita. Nah, kemudian jadi itu adalah sistem kekebalan tubuh kita ya, yang dimana nantinya itu akan melindungi tubuh kita dari berbagai serangan penyakit. Boleh di next? Oh ya. Yang ketiga itu ada pembentukan antigen dan antibodi. Boleh di next? Jadi pembentukan antigen dan antibodi itu ada dua. Yang pertama itu dalam tubuh manusia, yang dimana antibodi ini dihasilkan oleh organ limfoid yang terdiri dari sumsum tulang dan kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini berada pada rongga dada bagian atas, terutama sel-sel limfosit. Kemudian yang kedua itu di sini ada dua macam sel limfosit yang tadi yang seperti di video, yaitu limfosit T dan limfosit B. Nah, keduanya ini bekerja sama dalam menghasilkan antibodi pada tubuh kita, sehingga ini yang menyerang antigen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita tadi. Boleh di next. Kemudian
Selanjutnya ada proses pembentukan antigen dan antibodi. Jadi yang pertama itu antigen masuk ke dalam tubuh, kemudian nanti sel limfosit T itu mendeteksi karakteristik dan jenis antigen. Nah, nantinya itu akan diikat oleh limfosit T oleh permukaan reseptor. Nah, setelah itu limfosit T-nya itu akan membelah dan membentuk klon. Sehingga permukaan membran itu akan menghasilkan imunoglobin, kemudian molekul antigennya dan molekul antibodi itu akan berikatan nih pada makrofag. Sehingga makrofag ini akan menghasilkan limfosit B yang nantinya itu akan berproliferasi dan menjadi dewasa. Nah, untuk pembuangan antigen selanjutnya yaitu dengan cara netralisasi, aglutinasi, dan fiksasi komplement. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme pertahanan tubuh nih. Boleh di next. Jadi mekanisme pertahanan tubuh itu ada dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, untuk kekebalan aktif sendiri itu diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh yang akan membuat antibodi sendiri dan dapat terbentuk gitu ya secara alami maupun buatan. Nah, untuk kekebalan aktif alami ini didapat tubuh gitu setelah seseorang sembuh dari penyakit. Jadi kalau kita pernah terserang penyakit itu sudah membuat antibodi sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kekebalan aktif buatan yang dimana didapat dari luar tubuh, yaitu setelah seseorang mendapat vaksinasi. Jadi kalau bisa kita gambarkan gitu ya, yang sekarang kita lagi jalin kayak vaksin COVID itu adalah suatu bentuk kekebalan aktif buatan dari luar. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kekebalan pasif, yang dimana kekebalan pasif ini diperoleh bukan dari antibodi yang disintesis oleh tubuh, melainkan tinggal memakainya, yang dimana kekebalan pasif ini terdiri dari kekebalan pasif alami dan buatan. Nah, untuk kekebalan pasif alami diperoleh bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh orang lain, seperti kekebalan bayi dari ibunya. Jadi, bayi yang di dalam kandungan itu sudah mendapatkan kekebalan pasif alami gitu dari ibunya selama mengandung. Kemudian, kekebalan pasif buatan yaitu kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam serum. Contohnya itu adalah suntikan ATS, yaitu anti-tetanus serum. Boleh di next. Selanjutnya ada kelainan sistem imunitas. Boleh di next. Nah, jadi kelainan sistem imunitas ini ada 3, yaitu ada alergi, autoimun atau autoimunitas, dan AIDS. Nah, kalau alergi ini merupakan suatu reaksi gitu ya kekebalan tubuh terhadap suatu hal. Substansi yang dapat memicu alergi disebut dengan alergen. Nah, substansi yang dapat menyebabkan infeksi misalnya dari gigitan serangga, debu, bulu hewan, obat-obatan, serbuk sari, dan jenis makanan tertentu. Dan kalau misalkan ada yang alergi gitu ya terhadap udara, biasanya tuh kalau kita pernah temukan, itu biasanya terjadi kayak bidulan gitu, yang bentolnya besar-besar gitu. Dan terdapat banyak di tubuh kita. Kemudian ada autoimunitas, yaitu merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dan sel asing. Kemudian ada AIDS, yang dimana penyakit ini disebabkan karena virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, penyakit ini belum ditemukan obatnya. HIV ini menyerang pada kekebalan tubuh manusia. Nah, jika seseorang terinfeksi HIV, maka kekebalan tubuhnya akan turun secara drastis gitu ya, dan tubuhnya akan mudah terserang penyakit lain. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada imunisasi. Nah, di mana imunisasi gitu kalau kita tahu adalah suatu bentuk usaha gitu memberikan kekebalan, contohnya pada tubuh bayi dan anak terhadap penyakit. Kemudian imunisasi ini merupakan tindakan dengan sengaja memasukkan vaksin berupa mikroba hidup yang dilemahkan. Dan nanti ini caranya itu vaksin dimasukkan ke dalam tubuh
melalui suntikan atau bisa cara dengan diminum. Nah, setelah divaksin biasanya ini yang dimasukkan dalam tubuh, sistem pertahanan tubuhnya itu akan bereaksi gitu membentuk antibodi sebagai bentuk pertahanan gitu ya dari serangan penyakit. Nah, imunisasi ini juga merupakan salah satu pencegahan penyakit infeksi serius yang paling efektif. Nah, untuk imunisasi sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Nah, untuk imunisasi aktif, kira-kira ada yang ingin berpendapat gitu, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ya, boleh Alif. Menurut saya, Bu, imunisasi aktif merupakan kondisi pada saat tubuh dapat membentuk imunitas sendiri terhadap bibit penyakit. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Alif. Betul banget nih jawaban dari Alif. Jadi, imunisasi aktif itu adalah kondisi gitu ya pada saat tubuh yang dapat membentuk imunitas gitu terhadap bibit penyakit. Nah, gimana sih cara memasukkannya gitu? Yaitu dengan cara memasukkan vaksin gitu ya ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk merangsang tubuh membentuk antibodi sendiri. Nah, contohnya itu ada imunisasi polio dan campak. Nah, kalau tadi imunisasi aktif, sekarang ke imunisasi pasif nih. Kira-kira ada yang ingin berpendapat tentang imunisasi pasif itu apa? Izin berpendapat, Ibu. Baik, Ica, silahkan. Jadi imunisasi pasif itu merupakan imunisasi yang terjadi saat tubuh memperoleh imunitas dengan cara menyuntikkan serum yang mengandung antibodi terhadap suatu penyakit ke dalam tubuh. Ya, betul sekali, Ca. Jadi imunisasi pasif ini sering dilakukan gitu ya dalam keadaan darurat yang diperkirakan tidak ada waktu untuk pembentukan antibodi yang cukup melawan antigen yang masuk. Nah, contohnya ini untuk imunisasi pasif, yaitu pemberian serum anti bisa ular pada orang yang terkena gigitan ular berbisa gitu. Nah, baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, sebelum mengakhiri pertemuan pelajaran hari ini gitu ya, Ibu akan memberikan kesimpulan gitu terkait materi hari ini. Jadi untuk kesimpulannya itu sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah suatu pertahanan yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Nah, sedangkan imunitas atau kekebalan itu sendiri adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel yang abnormal gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh yaitu dari genetik atau keturunan, kemudian ada fisiologis, bisa jadi juga dari stres, kemudian ada usia, hormon, olahraga, kemudian ada pola tidur, nutrisi, zat yang berbahaya, racun tubuh, maupun penggunaan obat-obatan gitu. Ya, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada LKPD yang Ibu berikan di Google Classroom. Ini dikerjakan secara individu dan dikumpulkan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di Google Classroom. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.